Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan eh, Prof. Husin Aziz, senior kita yang minggu yang lalu beliau katanya ke Jakarta sehingga tambah kangen itu. Lalu Bapak Ridwan Abu Bakar tadi yang lama tidak ketemu, tidak hadir, hari ini hadir, mengembirakan sekali. Pak Irwanto, Mas Husnaini, Mas Nasaruddin, dan semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibunda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ridwan Abu Bakar tadi menyebut bukan kapasitasnya, itu lebih-lebih saya itu. Saya ini, Mas Husnaini yang paling tahu tentang saya itu. Saya ini sangat tidak punya kapasitas. Hanya saya ini seringkali bertanya-tanya lalu merenung gitu aja. Karena itu maka pembicaraan saya kalau tidak sesuai jangan diperhatikan. Mas Husnaini selalu saya pesan kalau saya tulis, kalau kira-kira tidak layak tulisan saya jangan diposting, saya selalu bilang itu. Takut kalau ganggu gitu. Begitu juga ketika tadabbur ini juga begitu. Nah, ketika bicara tentang surat ini yang kita tadabburi malam hari ini, surat Abasa, ya. Semua orang mengatakan bahwa yang bermuka masam itu adalah Muhammad. Nah, saya kadang-kadang itu ragu. Apa iya Muhammad itu bermuka masam? Jangan-jangan yang bermuka masam itu bukan Muhammad sebetulnya. Tapi adalah selain Muhammad. Adalah tokoh Quraisy itu yang bermuka masam ketemu sama Muhammad. Jangan-jangan begitu. Sebab muka masam itu adalah perilaku yang kurang bagus sebetulnya kan. Padahal Muhammad itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Beliaulah sebetulnya yang akan menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Masa iya lalu kemudian beliau disebut akhlaknya masih kurang sampai lalu kemudian ditegur oleh Allah sendiri. Dikatakan bahwa akhlak Muhammad itu adalah Quran. Quran itulah akhlak Muhammad. Khuluquhul Quran kan itu. Masa akhlaknya Quran lalu kemudian masih kurang. Bahwa lalu kemudian akhlak Muhammad itu kan khuluqil azim. Jadi maha mulia, maha hebat itu kan. Beliau juga maksum itu. Seperti itu, apalagi lalu kemudian kalau saya membaca ayat-ayat Quran yang lain yang mengatakan bahwa siapa yang taat kepada Rasul maka sama artinya taat kepada Allah. Siapa yang berbaiat, innalladzina yubai'unaka innama yubai'unallah. Siapa yang berbaiat kepadamu, kepada Muhammad, sesungguhnya adalah berbaiat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apalagi surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengadab manakala kamu semua berada di lingkungan Muhammad itu kan. Berada di tempat itu, di Muhammad ada di situ, Allah tidak akan mengadab, tidak akan mengadabnya. Bahkan kalau saya merenungkan itu surat An-Nisa ayat 150 dan 151 itu. Manakala kita memisah-misahkan antara Allah dan Rasul, mengatakan aku percaya ya iman kepada sebagian, aku kafir sebagian. Lalu kemudian untuk mengambil jalan tengah, lalu dijawab
di surat di ayat 151 itu ulaika humul kafirun al-haqqo, coba. Dan lain-lain banyak sekali. Nah, itu lalu kemudian di surat itu apa namanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi. Yang Allah dan malaikat itu menyambung ya, apa namanya? Ada kelekatan, bukan lalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kelekatan, ada hubungan nurun ala nur itu kan. Nah, itu. Ya memang dikatakan bahwa ana basarun mislukum. Saya itu sepatu manusia biasa. Itu dari sisi tubuhnya memang manusia biasa. Tapi bicara agama itu kan bukan bicara tubuh. Basar itu kan tubuh. Bicara agama itu kan lebih kepada bicara ruhani. Karena itulah agamawan disebut sebagai ruhaniawan. Atas dasar itulah maka saya lalu berpikir, ya mohon itu tadi untuk tidak dimasukkan ke hati gitu ya. Ini hanya sekedar renungan-renungan saya aja yang saya ekspresikan di depan para teman-teman yang mengingat memahami mengkaji Al-Quran. Abasa wa tawalla itu ada dua. Abasa itu adalah bermuka masam. Bermuka masam. Siapa yang bermuka masam? Yang bermuka masam bisa jadi adalah orang tokoh Quraisy itu sebetulnya. Kabir Quraisy itu yang bermuka masam, bukan Rasulullah. Lalu kemudian Rasul watawalla adalah lalu berpaling. Muhammad berpaling. Ada apa Rasulullah berpaling itu? Karena itu ada Ummi Maktum itu. Jadi berpaling kepada Ummi Maktum. Karena ada orang bermuka masam. Jadi ada dua hal. Bermuka masam itu adalah ini, tokoh Quraisy itu, lalu kemudian berpaling. Kenapa berpaling? Karena ada seorang buta yang telah datang kepadanya, ialah Abdullah Ummi Maktum itu. Jadi kalau kita pahami seperti ini, mohon maaf ini kalau itu keliru gitu ya. Kalau itu saya salah, maka lalu kemudian tidak ada orang mengatakan lagi bahwa nabimu saja itu ditegur oleh Allah. Tidak seperti nabi saya, Isa gitu kan. Yang tidak ada salah gitu kan. Nah itu kan banyak sekali orang mengatakan nabimu sendiri saja kok kamu ikuti gitu kan. Nabimu saja keliru kok kamu ikuti. Itu kan banyak sekali sekarang orang yang lalu kemudian mengungkit-ungkit dari sisi ini. Tapi kalau kita pahami seperti misalnya, mohon maaf ini sekali lagi saya takut juga keliru gitu kan. Kalau kita pahami bahwa Abasa itu sebetulnya adalah bukan Muhammad, tetapi adalah justru orang kafir Quraisy itu, lalu kemudian watawalla itu menoleh, berpaling kepada siapa? Berpaling kepada Ummi Maktum itu. Maka lalu kemudian memang dua-duanya itu ada satu pemahaman yang berbeda di dalam satu kalimat ini. Nah, kenapa berpaling gitu? Lalu kemudian dikatakan dia berpaling karena ada kedatangan Ummi Maktum itu untuk menghormati Ummi Maktum itu. Nah, lalu kemudian diteruskanlah orang yang diterangkan di bawah itu di ayat-ayat berikutnya bahwa ada saja orang yang bermuka masam gitu kan, tapi sebetulnya itu adalah untuk mensucikan dirinya gitu kan. Itu untuk mensucikan dirinya. Dan juga ada dia sebetulnya bermuka masam kan untuk menjadikan pengajaran. Nah, dan seterusnya sampai ayat 10 itu kalau kita renungkan dalam-dalam maka hati saya itu lalu menjadi ini untuk kepentingan tadabbur tadi diterangkan oleh Prof. Husin Aziz. Tadabbur itu membuat semacam abstraksi itu. Abstraksi saya lalu dengan pemahaman saya seperti ini, maka lalu saya mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak ditegur. Teguran dalam tidak konteks bermuka masam kepada si Ummi Maktum, tetapi lalu di situ ada menerangkan satu sisi adalah orang kafir Quraisy itu yang bermuka masam, lalu kemudian ada
yang menoleh apa namanya, yang berpaling kepada Umi Maktum itu. Lalu kemudian menerangkan pelajaran kepada yang bawahnya ini apa namanya pemahaman saya sebetulnya yang sekali lagi bukan ahli tafsir, saya bukan ahli Quran, tetapi saya kadang-kadang mencari kira-kira yang lain gitu yang kira-kira bagaimana agar kita mendudukkan posisi Muhammad yang luar biasa, yang tatkala bicara Muhammad bukan Muhammad sebagai nabi dan apalagi sebagai anaknya Aminah dan Abdullah, tapi Muhammad sebagai rasul yang dirasulkan, yang posisinya sangat mulia itu, yang selalu disandingkan dengan Allah. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Mayuti'illah wa rasulahu, atiullah wa rasulahu. Tatkala ada kata Allah, lalu kemudian banyak sekali bertebaran orang yang disanding. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya seringkali karena disebut sebagai pesuruh, lalu dikira pesuruh itu adalah apa namanya begitu rendah, begitu jauh dengan Allah. Karena nama pesuruh sama dengan rektor, lalu kemudian pesuruhnya jauh. Ya. Padahal bukan begitu. Pesuruhnya rektor kan tidak dipasang jejer dengan rektornya itu kan. Bahkan yang dipasang antara Jokowi sama Pak Yai Ma'ruf Amin ya jejer gitu kan. Kalau di tulisan juga Allah dan Rasul, ya. Jejernya Allah, pesuruh, tapi pesuruh yang di sampingnya Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ketika kita zikir, berapapun kali kita zikir, maka lalu kemudian diakhiri dengan apa namanya, la ilallah Muhammadur Rasulullah. Kan begitu. Jadi posisi Muhammad itu adalah bersanding dengan Allah. Posisi Muhammad itu bersanding pada Allah. Memang ada sekali lagi keterangan bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi sebetulnya itu hanya aspek tubuhnya. Yang kelihatan itu sebetulnya aspek tubuhnya saja. Dan Allah tidak melihat aspek tubuh. Allah hanya justru melihat yang ada di dalam tubuh. Innallaha la yamduru ila suwarikum walakin yamduru ila qulubikum. Yang ada di dalam dada itu yang dilihat, yang ruhani kita ini. Maka posisi Muhammad saya lihat bukan sisi basyariahnya, tapi adalah posisi Muhammad sebagai bahkan kalau orang tasawuf mengatakan abul arwah, bapaknya ruh kan gitu. Saya kira itu mungkin agak berbeda. Saya mohon maaf, mohon tidak dijadikan sebagai bahan keputusan ya untuk memahami ini. Barangkali hanya inventarisasi. Kok ada orang yang berpikir begitu, kira-kira begitulah. Waktu itu bukan ahli tafsir gitu kan. Seperti itu. Jadi itu saya sendiri juga tidak mengendaki ini dijadikan bahan perdebatan, tapi dengan apa yang saya katakan ini sekedar sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan, paling tinggi bahan pertimbangan saja gitu kan. Kok lalu kemudian saya mengatakan seperti itu, saya sendiri secara pribadi karena Quran itu adalah teman dialog saya, tentu saya harus mendapatkan kegembiraan dari saya membaca Quran. Dan kalau misalnya Muhammad itu sampai ditegur, apa iya Muhammad sampai ditegur? Wong Muhammad itu begitu dekatnya dengan Allah. Kalau kita bicara hubungan Allah dan Muhammad, hubungan nur ala nur. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.